Teori mekanika kuantum menurut ahli. Yang pertama ada Max Planck. Max Planck merupakan seorang fisikawan Jerman yang dianggap sebagai bapak mekanika kuantum. Ia mematahkan teori fisika klasik yang mengatakan bahwa cahaya merupakan suatu gelombang. Teori fisika klasik tersebut bertahan lama hingga Planck menemukan teori baru dan sangat revolusioner, yaitu gelombang cahaya termasuk dalam gelombang dan suatu partikel. Kemudian ada Louis de Broglie mengatakan bahwa partikel kecil yang bergerak sangat cepat seperti elektron memiliki sifat seperti gelombang. Ahli ini merumuskan suatu persamaan di mana panjang gelombang yang ditimbulkan ketika suatu partikel bergerak. Persamaannya bisa dilihat sebagai gamma sama dengan H per mv, di mana gamma merupakan panjang gelombang, H merupakan ketetapan Planck, M merupakan massa, V merupakan cepat rambat gelombang. Ahli ketiga ada Werner Heisenberg, yaitu mengatakan teori yang dihasilkan yaitu dapat disebut sebagai teori ketidakpastian. Mengapa disebut sebagai teori ketidakpastian? Hal ini karena posisi dan momentum elektron tidak bisa ditentukan secara pasti. Ahli keempat ada Erwin Schrödinger. Dari teori de Broglie dan Heisenberg, maka muncullah teori atom mekanika gelombang dikemukakan oleh Schrödinger yang mengatakan bahwa posisi dan momentum elektron tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan adalah probabilitas atau kemungkinan daerahnya. Menentukan elektron. Daerah dengan probabilitas menemukan elektron tersebut disebut dengan orbital. Untuk menentukan tingkat energi, bentuk dan orientasi orbital, maka teori mekanika kuantum yang dikemukakan Erwin Schrödinger mencakup 3 jenis bilangan kuantum yang terdiri dari bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik. Selengkapnya akan dibahas pada bagian bilangan kuantum di bawah ini. Materi selanjutnya itu terkait model atom mekanika kuantum. Model atom mengalami perkembangan dari yang pertama yaitu model atom Dalton, kemudian disempurnakan oleh Thomson. Masih kurang sempurna dan disempurnakan oleh Rutherford. Selanjutnya Bohr, dan ternyata masih ada kelemahan hingga akhirnya berkembang lagi menjadi model atom mekanika kuantum hingga saat ini. Yang pertama kali itu yaitu model atom Dalton. Dalton menyebutkan bahwa partikel terkecil dari suatu materi disebut atom. Jadi, ketika ada suatu benda, kemudian dibagi dan dibagi terus-menerus sampai kecil hingga ditemukan benda tersebut sudah tidak bisa lagi dibagi. Itu disebut atom. Kemudian ada model atom Thomson, menyatakan bahwa bagian terkecil dari suatu materi bukanlah atom, sehingga teori Dalton menjadi runtuh. Ia menemukan partikel penyusun atom. Thomson menemukan partikel subatomik yang bermuatan negatif, bernama elektron atau sinar katoda. Teori Thomson menyatakan bahwa atom memiliki muatan yang bernilai positif. Kemudian, terdapat partikel-partikel negatif yang menyelimuti atom tersebut, sehingga bentuknya seperti roti kismis. Maka dari itu model atom Thomson dikenal dengan sebutan model bola kismis. Yang ketiga ada model atom Rutherford, yaitu ingin membuktikan apakah teori Thomson benar atau tidak. Ternyata ditemukan bahwa atom terdiri dari rongga-rongga kosong yang terdapat inti atom yang bermuatan positif. Nah, massa atom itu berpusat di inti, sehingga elektron tidak berpengaruh terhadap massa atom. Yang keempat ada model atom Bohr. Ternyata model atom Rutherford diketahui memiliki beberapa kelemahan teori. Niels Bohr dan Ernest Rutherford melakukan percobaan lagi hingga akhirnya mencetuskan model atom Bohr. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Jadi, si elektron ini berputar dalam orbitnya dengan tingkat energi tertentu. Tingkat energi tertentu inilah yang dinamakan dengan orbit atau kulit atom N, yaitu KLMN. Tapi model atom Bohr ini ternyata ada kelemahannya.
Ia hanya dapat menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang berelektron tunggal. Dan yang terakhir ada model atom mekanika kuantum. Model atom terakhir yang masih eksis hingga saat ini adalah mekanika kuantum. Model ini mengatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Dari teori inilah ditemukan bahwa 4 jenis orbital yaitu S, P, D, F. Ya, materi selanjutnya yaitu bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau yang dilambangkan dengan N kecil. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama elektron yang dimiliki dari suatu atom. Bilangan ini dikembangkan dengan N yang melambangkan kulit atom pada model atom Bohr. Kita review kembali bahwa pada model atom Bohr terdapat jenis kulit K. N sama dengan 1, pada L, N sama dengan 2, pada M, N sama dengan 3, pada N sama dengan 4, pada O, N sama dengan 5, dan seterusnya. Semakin besar nilai N, maka akan semakin besar juga ukuran orbital dan tingkat energinya. Yang kedua itu ada bilangan kuantum azimut atau yang dilambangkan dengan L kecil. Kalau tadi bilangan kuantum utama menyatakan kulit atom, ini berarti bilangan azimut ini menyatakan suatu bentuk orbital atau subkulit atom. Lalu banyaknya subkulit ini tergantung pada banyaknya tingkat energi utama atau kulit. Maksudnya begini, kalau jumlah kulit N adalah 1, maka subkulit L yang diperoleh hanya 1. Coba kita perhatikan pada gambar di bawah. Ketika N sama dengan 1, maka L sama dengan 0. Nah, saat L sama dengan 0 ini merupakan bagian dari kulit S, yaitu dikonfigurasikan menjadi 1S. Saat N sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 0, kemudian ada 1. Saat L sama dengan 1, maka kulitnya yaitu P. Konfigurasinya yaitu 2S, 2P. N sama dengan 3, L sama dengan 0, 1, 2. Begitu seterusnya. Tapi untuk saat ini belum ditemukan atom yang elektronnya mengisi subkulit 5G, sehingga hanya dibatasi sampai subkulit S, P, D, dan F. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Bilangan ini menyatakan orientasi dari orbital, bentuk khusus orbital, atau ukuran orbital, di mana nilai M yang diperoleh yaitu M sama dengan -1 sampai +1. Perhatikan gambar di samping. Pada lapisan kulit S dengan L sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 0. Artinya elektron tersebut memiliki satu orbital. Saat kulitnya P, L sama dengan 1, maka M-nya yaitu -1, 0, 1. Artinya dia memiliki 3 orbital. Seperti kotaknya ada 3 kotak, yang paling ujung -1, 0, +1. Ada subkulit D memiliki L sama dengan 2 dan memiliki M sama dengan -2, -1, 0, +1, +2, yaitu memiliki 5 orbital. 5 orbital ini dibentukkan dalam 5 kotak juga, mulai dari bilangan terkecil sampai terbesar. Dan yang terakhir yaitu F dengan L sama dengan 3, maka M-nya yaitu -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Dari gambar di atas, kita bisa mengetahui bahwa subkulit S atau L sama dengan 0 memiliki harga M sama dengan 0, yang artinya dia hanya mempunyai satu buah orbital. Kemudian subkulit P, L sama dengan 1 memiliki harga M sama dengan -1, 0, 1, yang artinya dia memiliki 3 buah orbital, begitu seterusnya. Kemudian ada bilangan quantum spin atau dilambangkan dengan S kecil.
pada bagian ini akan membahas tentang menyatakan di mana bilangan ini akan mendeskripsikan arah spin elektron di dalam orbital. Harga S yang diperoleh adalah min setengah atau plus setengah. Coba kita perhatikan pada gambar. Harga S sama dengan plus 1/2 dilambangkan dengan tanda panah mengarah ke atas. Sedangkan untuk harga S sama dengan min 1/2 dilambangkan dengan tanda panah yang mengarah ke bawah. Dalam penulisannya, tanda panah mengarah ke atas harus diutamakan atau didahulukan. Materi terakhir yaitu konfigurasi elektron. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Apa itu? Konfigurasi elektron merupakan gambaran distribusi elektron dalam orbital-orbital penyusun atom. Langsung saja, yang pertama ada asas Aufbau, mengatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi terendah lebih dahulu. Begitu urutan dari tingkat energi yang terendah hingga yang tertinggi. Coba kita perhatikan pada konfigurasi di samping, yaitu konfigurasinya dari 1S, 2S, 2P hingga 7S. Nah, 2S 3D ini dapat diartikan bahwa 3D lebih besar dari 4S. Begitu juga dengan saat 5S 4D. 4D ini lebih besar dari 5S dan begitu seterusnya. Tingkat energi yang dihasilkan yaitu N tambah L. Materi selanjutnya ada kaidahan yang mengatakan bahwa elektron di suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital dalam subkulit terisi masing-masing satu elektron. Agar lebih jelas, coba perhatikan pada gambar. Pada kaidahan ini juga terdapat penyimpangan konfigurasi pada subkulit D. Ternyata subkulit D menyukai keadaan stabil, yaitu ketika 1/2 penuh dan penuh. Contohnya bisa dilihat pada kasus CR dan CU berikut ini. Bisa dilihat bahwa pada orbital D sebenarnya tidak stabil karena kosong. Agar subkulit D stabil, maka satu elektron dari subkulit S diberikan kepada D, sehingga D menjadi stabil. Yang terakhir yaitu asas larangan Pauli. Aturan konfigurasi elektron mekanika kuantum adalah berdasarkan asas larangan Pauli. Asas ini menyebutkan bahwa elektron-elektron dalam menyusun atom memiliki masing-masing 4 bilangan kuantum yang berbeda. Jadi nggak bisa ada yang sama bilangan kuantumnya di dalam suatu atom. Hal ini karena keempat kuantum menyatakan alamat dari suatu elektron. Coba kita perhatikan pada gambar di samping. Dari contoh di atas, kita bisa tahu kalau tidak ada bilangan kuantum yang sama di dalam atom S tersebut. Kalau M-nya sama, maka S-nya berbeda. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.